Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih, Mbak yang ada di Zoom maupun yang kita mendengarkan dari YouTube. Bersyukur kita kembali bertemu dalam persekutuan Selasa ini dan kita mau memujikan satu lagu yang mau meneguhkan kita bahwa ketika kita semakin menghayati hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama, bahkan ketika dalam konteks pergumulan, kita semakin sadar bahwa Allah lah sumber kekuatan yang membuat kita semakin kagum dan hormat akan Dia. Untuk itu kita akan pujikan satu lagu, Ku Kagum Hormat akan Engkau, sebagai peneguh kita dalam pujian renungan hari ini. Kita pujikan bersama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Monggo Mbak Yas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi. Kami dapat beristirahat dengan tenang, dengan nyenyak, semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, pagi pada hari ini kami dapat berkumpul melalui Zoom, melalui YouTube, melalui media yang kami gunakan untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan setiap kami di tempat kami masing-masing, supaya kami juga dapat bersekutu dengan baik. Bahkan setelah lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu, buka hati kami sehingga kami dapat memahami dan bahkan juga dapat refleksi dari renungan yang akan bersama-sama kami dengar. Tuhan, sertai kami dalam Tuhan doa pada pagi hari ini, sehingga kami juga mendapatkan berkat dari segala pujian, dari doa yang dari sharing, dan juga dari renungan yang akan kami sama-sama dengar. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persekutuan kami pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terlun, Mbak Tias. Bapak Ibu terkasih, perenungan kita hari ini terambil dari Amsal 16 ayat 6. Amsal 16 ayat 6, karena hanya satu nats saja, saya akan membacakan untuk kita semua. Amsal 16 ayat 6 berfirman demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Saya ulangi. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Bapak Ibu terkasih, jemaat yang mendengarkan dari YouTube, kita bersyukur karena hari ini kita kembali diteguhkan untuk menghayati kesetiaan yang kita jalani. Pasal 16 dalam Amsal ini merupakan salah satu pasal yang mengawali ayatnya itu dengan meneguhkan siapa yang berdaulat atas manusia. Jadi kalau kita lihat di ayat 1, kita lihat manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Jadi di awal pasal 16 ini sebenarnya ingin mengingatkan kita, meneguhkan kita bahwa kedaulatan Allah itu yang utama, yang harus diingat oleh manusia, yang harus dihayati oleh manusia ketika menjalani, merancang apapun dalam kehidupannya. Nah, khusus pada ayat 6 yang kita baca tadi gitu ya. Ayat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kasih dan kesetiaan itu kunci untuk kita mengalami pengampunan dosa. Dan tentu dalam hal ini kita menghayati kasih kesetiaan yang dicerminkan oleh Allah yang berdaulat tadi, itu sungguh-sungguh nyata untuk kita umat manusia. Ia penuh dengan belas kasih dan setia, menunjukkan kasihnya kepada manusia yang sekalipun kita manusia ini jatuh bangun lagi gitu ya. Misalnya beres dengan dosa A, jatuh dosa B, beres dengan dosa B, jatuh dosa C gitu ya. Tapi Tuhan tetap memberikan peneguhannya, memberikan kasihnya, memberikan kesetiaannya untuk menyertai supaya kita terus mengalami pertobatan, pengampunan di dalam Tuhan. Ini satu hal yang menarik menurut saya perlu kita renungkan begitu ya, karena sering sekali orang merasa ketika sudah bertobat gitu ya, bertobat dengan kesalahan yang besar gitu gitu ya, merasa sudah tidak perlu lagi untuk mengalami kesetiaan kasihnya Tuhan. Padahal kita yang rapuh dan lemah ini senantiasa punya tantangan, punya kerapuhan lain lagi yang kalau kita tidak sungguh-sungguh pegang kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, kita akan jatuh pada dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi menariknya lagi di bagian kedua dalam pasal 6 ini diteguhkan, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Seolah-olah kita tahu sendiri Amsal ini salah satu tulisan dari hikmat Salomo begitu ya, yang dia ingin meneguhkan orang gitu ya, bahwa kalau kita tidak mau jatuh bangun dalam dosa,
maka takut akan Tuhan itu menjadi kekuatan supaya kita menjauhi kejahatan. Dan kalau kita menghayati takut akan Tuhan, ini tidak takut sekedar cuma takut gitu ya, tidak mau ngobrol dengan Tuhan, tidak mau mengungkapkan isi hati ke Tuhan, bukan ya, tapi takut akan Tuhan ini mengacu pada rasa hormat dan kagum kita kepada Tuhan yang sudah mengampuni kita, yang sudah memberikan hidup baru, yang memberikan kesempatan kembali merayakan hidup, sehingga ketika kita sungguh-sungguh hormat dan kagum kepada Tuhan yang kasih dan kesetiaannya luar biasa, kita menjauhi kejahatan. Sehingga rasa takut ini, jemaat yang terkasih, bukan yang melumpuhkan kita, tapi ini adalah rasa kagum, hormat yang mendorong kita untuk melakukan kehendaknya. Dalam hal ini, menjauhi kejahatan. Jadi jemaat yang terkasih, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menghidupi kasih dan kesetiaan sebagai wujud kita merayakan pengampunan kita, tapi juga kasih dan kesetiaan sebagai wujud kita hormat, kagum akan Tuhan yang luar biasa. Sehingga itu membawa kita pada perbuatan-perbuatan baik dan menghindari perbuatan jahat. Jemaat yang terkasih, mari kita rayakan kesetiaan kita sampai akhir dengan rasa syukur, dengan wujud kasih dan setia kepada Tuhan dan kehendaknya, dan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan ketika kita sungguh-sungguh sadar kita kagum dan hormat kepada Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi ya, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jadi mari kita nyatakan kekaguman kita kepada Allah yang kasih dan kesetiaannya luar biasa. Boleh ambil waktu sejenak mengingat kembali betapa baiknya Tuhan mengampuni kita. Ketika kita sadar kita adalah orang yang sudah dibebaskan, diampuni, maka langkah hari ini ke depan itu adalah langkah yang merayakan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan dan sesama, tapi juga sekaligus merayakannya dengan melakukan kehendaknya dan menjauhi kejahatan. Selamat merayakan kesetiaan sampai akhir, jemaat yang terkasih. Godaan di depan, kanan, kiri, ataupun roh-roh jahat di udara akan senantiasa mewarnai kehidupan kita, tetapi bersama Tuhan kita mampu menghadapinya dan tetap memilih kehendak Tuhan, karena Roh Kudus ada dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Tuhan menuntun kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur, kami sungguh-sungguh diteguhkan, diingatkan melalui satu nats yang mengingatkan kami bahwa kasih dan kesetiaan kepadamu ya Tuhan, itu yang membuat kami senantiasa merayakan pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Dan kami sadar Tuhan mengampuni kami bukan karena kami, tetapi Engkau memang Allah yang senantiasa mewujudkan kasih, kesetiaan kepada kami umat-Mu. Sehingga justru wujud kasih itu Tuhan yang membuat kami takut akan Engkau sebagai wujud kagum dan hormat kami. Dan kami sadar ketika kami sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan yang telah mengampuni kami pun senantiasa berusaha melakukan kehendak Tuhan dan menjauhi kejahatan di tengah kehidupan kami. Pun bila Tuhan ternyata sangat-sangat sulit untuk memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan dan masih cenderung memilih kejahatan, ampuni kami Tuhan, tolong kami, biarlah kasih kesetiaan yang dari Tuhan untuk menuntun, mengingatkan, mengajar kami, tetap kami rayakan, tetap kami rasakan, sehingga kami anak-anak-Mu tetap kembali ke jalan Tuhan, dan kembali melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan juga merayakan kasih kesetiaan kepada Tuhan, sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur pengharapan kami yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin.